Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Ya, video ini kami akan membahas tentang anti-SLAPP, yaitu perlindungan hukum untuk aktivis lingkungan hidup. Kita lihat jaminan konstitusi ya. Di sini seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang dilindungi oleh konstitusi untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, di sini dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ini ada kita yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019, yaitu tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH ya, PPLH. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dialamatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat di sini ada asas pengelolaan lingkungan hidup. Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 2012, yaitu Undang-Undang PPLH tadi. Khusus peran serta masyarakat di huruf K ada asas namanya asas partisipatif. Asas partisipatif ini adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini masyarakat didorong untuk berperan aktif ya, dalam keputusan dan pelaksanaan pelindungan lingkungan hidup. Contohnya di sini ketika ada permohonan ya AMDAL, tentu di sini juga masyarakat diminta apa ya kan pendapatnya atas AMDAL yang akan diberikan, contohnya begitu. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ya di sini. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 2011 UU PLH tadi. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia ya, tadi sebagai jaminan konstitusi tadi. Nah, peran masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan kewajiban yang diberikan kepada masyarakat dalam praktek di lapangan. Karena dia punya hak, termasuk di sini juga diberikan hak kewajiban, termasuk peran kewajibannya dalam perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, di sini peran dalam pengelolaan lingkungan hidup pasal 17 ayat 1 kita lihat lagi ya. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi punya hak dan kesempatan yang sama, seluas-luasnya, ya, gitu. Nah, bentuk peran masyarakat dapat berubah, ya bentuknya pengawasan sosial, melakukan pengawasan, pemberian saran atau pendapat usul keberatan pengaduan. Ya, jadi memberikan saran ini nggak setuju kalau tempat ini dilakukan pembangunan, mengubah hutan lindung menjadi suatu tempat pabrik umpama begitu. Penyampaian informasi dan laporan juga menyampaikan informasi dan laporan inilah diharapkan peran serta masyarakat melakukan pengawasan, memberikan saran atau pendapat, juga menyampaikan informasi dan atau laporan ya. Tujuan peran masyarakat ini apa tujuannya? Yang pertama yaitu meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat. Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menjaga budaya kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ini tujuan dari peran masyarakat ya, lantai 5. Nah, sekarang permasalahan timbul di sini ya. Nah, peran serta masyarakat untuk serta melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut
sering mendapatkan pelan dari pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan usahanya. Nah, ini masyarakat ingin melindungi, tetapi ada pelaku-pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan bisa mencemar lingkungan hidup. Nah, ya inilah akan jadi timbul permasalahan. Nah, perlawanan ini dapat berupa ya kan fisik, psikis, kan di sini ada tuntutan pidana perdata ya, jadi dari masyarakat, dari pelaku usaha ini bisa melakukan ancaman fisik psikis karena mereka memiliki modal yang lebih banyak, bisa membayar pihak-pihak tertentu. Nah, di sinilah bahkan di sini bisa mengajukan tuntutan pidana atau perdata atas sikap-sikap peran masyarakat di sini ya. Nah, bagaimana kita lihat perlindungan hukumnya? Nah, pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2011 menegaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini perlindungannya. Nah, perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup tidak dapat digugat perdata maupun dilakukan secara pidana. Inilah yang dinamakan dengan anti-SLAPP. Ya, jadi kita lihat tadi filosofinya ya, masyarakat diberikan hak untuk peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tapi ternyata terkadang dalam usahanya itu ada dari pelaku usaha yang melakukan tidak pelanggaran, tapi justru karena mereka memiliki kekuatan yang lebih berkaitan masalah finansial salah satunya, ya di situ. Nah, di sini akhirnya bisa melakukan tuntutan perdata maupun pidana. Nah, inilah perlindungan pada masyarakat yang aktivis lingkungan hidup tadi, ya, ini namanya anti-SLAPP. Kita lihat SLAPP itu apa sebenarnya ya. Nah, iya, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Nah, tindakan perdata pidana atau administrasi yang dilakukan untuk melawan seseorang, institusi atau lembaga pemerintah atau unit pemerintah daerah atau pejabat dan bagai itu dengan tujuan untuk mengganggu, menyakiti, melakukan tekanan atau membuat tidak berdaya secara hukum pada seseorang atau institusi, badan pemerintah yang telah atau akan melakukan penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan, atau tuntutan atas hak lingkungan. Nah, ini ya. Jadi SLAPP itu seperti itu. Ya, jadi tindakan perdata bahkan administrasi ini maksudnya apa? Bisa ditata usaha negara. Ya kan, jika tidak menerbitkan AMDAL, maka digugat. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini harus dipelajari juga. Ada orang yang memperjuangkan lingkungan, dilaporkan, SLAPP. Ya kan? Nah, inilah maka di Indonesia ada artinya anti SLAPP di sini. Ya, jadi anti SLAPP ya tentu sudah diterapkan di negara-negara lain, diantaranya yaitu Amerika Serikat, Filipina, Australia, dan Kanada. Nah, bentuknya mereka mengeluarkannya dari serangan balik berupa gugatan perdata pada pihak yang mengkritisi aktivitas yang diketahui telah menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Nah, ini kalau mereka ada gugatan keperdataan ya. Tapi kalau di Indonesia bahkan sampai dengan pidana. Tidak ada dengan pidana karena jangan sampai ada namanya kriminalisasi. Ya, gitu. Nah, untuk membangun partisipasi masyarakat dan menimbulkan rasa takut agar tidak lagi memprotes atau mengkritisi kegiatan usaha mereka yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan. Ya, jadi laporan-laporan gugatan perdata, untuk laporan pidana ini mereka jangan sampai protes kegiatan usaha gitu. Karena memang pencemaran lingkungan itu ya susah juga ya kan. Pemerintah ini membuktikannya susah ya kan. Kalau sudah tercemar itu untuk mengembalikan juga sangat susah, makanya peran masyarakat di sini sangat-sangat diharapkan di sini. Nah, inilah bentuknya, yaitu gugatan perdata dengan perbuatan melawan hukum, dasarnya pasal 1365 KUH Perdata. Ini contohnya ya, ini ada contoh tuntutan ganti kerugian terhadap ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan. Jadi ini ada seorang ahli, contoh ini ahli memberikan keterangan terhadap suatu masalah ketika suatu pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan. Dia memberikan keterangan di sidang. Setelah memberikan keterangan di sidang, dia digugat. Ya, terkait dengan keterangannya ada di persidangan. Nah, ini kan salah satu harus dilindungi orang seperti ini kan. Gitu. Nah, laporan pidana. Nah, seperti contohnya ada penggunaan pasal 310 pencemaran nama baik karena statement pencemaran lingkungan. Nah, kalau aktivis lingkungan itu mengkritik PT apa atau dia melakukan pencemaran. Nah,
pencemaran lingkungan. Nah, ini dilakukan pencemaran baik karena dia merasa tidak melakukan. Dia merasa AMDAL-nya bagus. Nah, ini langsung dilakukan pencemaran baik. Bahkan jika dilakukan di sosial media, laporannya dengan undang-undang ITE. Nah, ini yang nampak. Bahkan terkadang dari sisi yang lain, laporan pidana ini tidak hanya berkait dengan masalah, bisa jadi cari salahnya. Seorang orang ini dicari salahnya, dengan salahnya apa yang terkait dengan salah-salahnya dia, terkait dengan justru yang melaporkan adalah pihak perusahaan yang tidak ada sangkut pautnya gitu. Nah, penerapan anti-SLAPP di sidang pengadilan ya. Nah, hakim pengadilan harus jeli melihat duduk permasalahan dalam perkara lingkungan ya, jadi di sini harus jeli ya. Nah, sering terjadi dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan, hakim hanya berkonsentrasi terhadap dalil yang diajukan oleh penggugat, misalnya PMA. Jadi hakim hanya melihat PMA-nya apa, tapi tidak melihat dari sisi sebelumnya, duduk permasalahannya bagaimana nih, sampai timbul suatu perkara, apakah benar ini yang dilakukan oleh pejuang atau lingkungan ya, atau tidak, atau ini hanya masalah pribadi sendiri. Nah, ini kita harus lihat hakim jeli. Sedangkan dalam memeriksa perkara pidana, hakim berkonsentrasi terhadap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kadang hakim mengatakan, oh ini ternyata pencemaran nama baik, saya ada lapor tadi, tapi tidak melihat bahwa pencemaran nama baik itu apa masalah pokoknya. Ya, kenapa sih orang ini dilapor pencemaran nama baik? Apakah ada nggak kaitannya antara orang ini dengan masalah aktivitas dia sebagai aktivis lingkungan hidup. Nah, ini harus hakim harus jeli di sini. Kita lihat ketentuan di surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36 KMA SK Romawi 2 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup ya. Di sini KMA memberikan pedoman untuk perkara penanganan perkara lingkungan hidup. Di huruf B angka 4 ya. Kita lihat. Untuk memutuskan sebagaimana pasal 66 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2019 tentang pelindungan dan pengembangan hidup, ya ini terkait dengan anti-SLAPP tadi, bahwa gugatan penggugat dan atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam eksepsi, provisi maupun gugatan rekonvensi. Ya, ini dalam perkara perdata, atau eksepsi atau pembelaan dalam perkara pidana harus diputus lebih dahulu dalam putusan sela. Jadi ini begini, jadi ketika ada gugat atau ada pidana, ada namanya yang tergugat ini mengatakan bahwa ini adalah SLAPP ini sebenarnya, saya minta perlindungan, bahwa ini sebenarnya pokok masalahnya dijelaskan masalah ini, dan dia ini adalah ancaman terhadap aktivitas kami sebagai aktivis lingkungan hidup. Nah, atau ini tidak pidana diajukan karena seperti ini, ada sebenarnya adalah permasalahan saya dengan pihak korban, ada terkait dengan masalah penanganan perkara lingkungan hidup, ini ajukan SLAPP. Ini terhadap eksepsi ataupun rekonvensi ataupun eksepsi perkara pidana atau bahkan pembelaan ya, itu harus terlebih dahulu di putusan sela, nyatakan SLAPP atau bukan ya. Kalau bukan SLAPP baru diperiksa, kalau SLAPP sudah selesai pemeriksaan perkara, tidak perlu dilanjutkan penuntutan atau proses pemeriksaan perkaranya. Efektivitas penerapan anti-SLAPP dalam perkara pidana, yaitu perlu adanya deteksi kasus berindikasikan SLAPP itu. Deteksi ini harus dilakukan sejak awal atau sejak dini. Jadi proses penyelidikan, penyidikan oleh penyidik, proses pra penuntutan oleh penuntut dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, serta proses pemeriksaan di sidang hakim. Jadi penyidik, penuntut umum maupun hakim harus sudah mendeteksi ada nggak ini. Kalau ketika indikasi bahwa antara pelapor dengan terdakwa atau tersangka di sini, kita lihat ada nggak kaitannya dengan masalah lingkungan, ada nggak ini hanya untuk istilahnya intimidasi atau untuk aktivis dari perbuatan dari si tersangka ini sendiri yang dilapor oleh pelapor ini, ada nggak kaitan dengan lingkungan. Ini harus sudah dari awal dilihat dari aparat penegak hukum ya gitu. Jadi biar kalau memang sudah dari awal sudah ada, tidak perlulah kita harus memeriksa perkaranya, karena ini adalah di luar dari perkara yang sesungguhnya, karena ini hanyalah untuk membuat, kalau bahasanya ada kriminalisasi lah gitu. Nah,
Sekarang untuk entitas lagi perlu pengetahuan lebih mendalam lagi tentang SLAP tadi ya. Jadi tidak hanya sebatas satu pasal, bahkan dan aturannya dari Mahkamah Agung tentunya harus secara rigid. Yang pertama, definisi SLAP di Indonesia sendiri ya. Definisi SLAP itu bagaimana? Harus secara jelas. Kalau dalam pasal 6 tadi hanya tuntutan perdata dan pidana. Ada nggak yang lebih lagi dari situ? Yang kedua, siapa yang termasuk pejuang lingkungan hidup yang harus dilindungi? Ini juga harus dijelaskan caranya. Ya kan? Apakah ketika orang dirugikan oleh perbuatan dari suatu pelaku usaha lingkungan dia tercemar itu juga masuk pejuang lingkungan hidup? Lah ini kembali. Dan di sini yang ketiga adalah bagaimana tahapan hukum acara perdata umum pidana dalam proses SLAP. Dan ini lebih baik dibuat secara baku sehingga SKKMA tadi atau sebagai penunjuk tadi bisa lebih rigid, lebih sebagai panduan hakim untuk memeriksa perkara tersebut ya. Nah, karena panduan atau peraturan itu masih sangat minim, maka di sini saat sekarang ini banyak hakim yang perkara-perkara lingkungan ini melakukan istilahnya judicial activism, membuat aturan sendiri dalam memeriksa perkaranya. Baik, terima kasih setelah menonton video ini. Jika ada masukan atau saran serta pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Ya, kami akan berusaha menjawab segala permasalahan yang Anda sampaikan. Dan sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.